salam keajaiban. Ayo semangat. Di video kali ini kita akan membahas beberapa quotes yang ada di buku The Secret dari Rhonda Byrne. Mungkin teman-teman udah baca buku The Secret, tapi masih ada yang belum paham. Nah, kita bahas bersama ya. Sehat, bahagia, kaya raya untuk kita semua. Kita semua selalu berhubungan dengan sebuah kekuatan tanpa batas. Kita, Anda dan saya, selalu terhubung dengan sebuah kekuatan tanpa batas yang berada dalam segala sesuatu atau meliputi segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata kita, yang memiliki creative power atau kekuatan untuk mencipta. Jadi saya menyebutnya sebagai energi Tuhan atau kesadaran Tuhan dalam segala sesuatu. Dan karena Tuhan ada di mana-mana, maka energi Tuhan dalam diri kita yang juga adalah energi unconditional love atau cinta tanpa syarat, sifatnya dapat menciptakan apapun yang kita getarkan ke alam semesta. Misalnya kita berdiri di depan sebuah gua, lalu kita berteriak misalnya cantik cantik cantik. Nanti beberapa detik kemudian kita akan mendengar gaung dari apa yang kita katakan tadi. Gaungnya ya tetap dengan kata cantik cantik cantik, namun lebih besar, lebih megah terdengarnya. Jadi kembali ke quote tadi, kita semua selalu berhubungan dengan sebuah kekuatan tanpa batas. Maka ketika kita sedang berpikir, berkata-kata atau berperasaan serta berperilaku, kita itu seperti lagi ada di depan gua tadi, yang lagi berseru kepada gua tadi, dan akibatnya kita mendengar kembali apa yang kita gaungkan. Atau dengan kata lain, kita selalu mendapatkan apa yang kita getarkan ke alam semesta melalui apa yang kita pikir, kita katakan, kita rasakan, kita lakukan kepada seluruh penghuni alam semesta. Jadi dengan adanya energi kesadaran Tuhan atau creative power yang terdapat dalam diri kita, maka ketika kita berpikir, energi mencipta itu juga aktif atau bekerja, atau pikiran kita jadi bermuatan energi menciptakan apapun yang kita pikirkan tersebut. Misalnya satu pikiran atau dua pikiran mengenai kita kesel sama orang. Udah pikiran kita kesel sama orang tersebut, lalu hati kita tuh panas ya, kita rasakan daerah dada atau cakra jantung kita jadi aktif, dan juga ada rasa hawa panas ya yang bisa kita rasakan. Pastikan kalau kita berpikir sesuatu yang enggak nyaman, itu suhu tubuh juga ikut naik. Nah, ketika itu energi kreatif kita sudah aktif bekerja secara otomatis, dan itu menciptakan bergetarnya medan energi atau medan aura kita, yang pada akhirnya kita sedang menciptakan atau menjadi magnet bagi pengalaman yang akan mendatangi kita di masa depan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan saat ini. Untuk hal yang sederhana, misalnya saat ini kita lagi nonton TV, lalu ada iklan obat sakit kepala. Saat itu kita sangat terbawa atau hanyut gitu ya dengan iklan tersebut. Terus kita jadi inget, waktu itu saya pernah sakit kepala yang rasanya tuh nggak enak banget, dan ada emosi di situ. Kita kalau inget sesuatu timbul di perasaan kita, rasanya itu ya nggak nyaman kayak waktu itu pas kita sakit kepala. Nah, dari beberapa detik durasi kita menonton obat sakit kepala tersebut,
itu saja sudah menciptakan kita akan betulan sakit kepala, misalnya let's say 2 atau 3 bulan kemudian. Nah, padahal itu hanya menonton iklan obat sakit kepala. Bayangkan kalau kita dalam keseharian penuh dengan pikiran-pikiran dominan yang mengacu pada masa lalu, misalnya saat kita ditipu atau diputusin pacar yang sebenarnya kita nggak salah. Nah, karena kita terus-menerus memikirkan hal tersebut, ya dalam alam bawah sadar kita lagi memanggil pengalaman atau orang-orang yang serupa yang akan nyakitin kita juga di masa depan kita. Kalau tadi dari sudut pandang energi dan kekuatan tak terbatas dalam diri manusia, sekarang kita akan bahas dari sudut pandang biologi atau anatomi tubuh manusia. Ini saya kutip dari bukunya Brian Tracy dan Dan Strasel yang berjudul Seni Menghasilkan Uang, terbitan Gramedia. Dalam otak ada bagian seperti jari yang dinamakan reticular cortex yang bertanggung jawab atas sistem pengaktifan retikular. Saat kita membuat emosi suatu pikiran atau keinginan, kita benar-benar mengirim pesan ke bagian otak tersebut yang kemudian menjadi hipersensitif terhadap apapun di dunia luar kita yang memungkinkan kita mewujudkan keinginan itu. Misalnya, kita memutuskan ingin memiliki mobil sport merah. Tiba-tiba kita mulai melihat mobil sport merah ada di mana-mana sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, ini adalah suatu bukti bekerjanya bagian otak kita yang bernama reticular cortex. Teman-teman yang ingin memiliki buku Seni Menghasilkan Uang dapat menghubungi admin saya, Angel Astri. Akan saya cantumkan nomor WhatsApp-nya di bagian deskripsi ya. Jadi dengan memahami adanya kekuatan tanpa batas dalam diri kita dan juga apapun yang kita niatkan, fokuskan selalu mewujud menjadi kenyataan dengan dibantu oleh reticular cortex, maka pesan saya, hati-hati saat kita berpikir, berkata-kata, berperasaan, dan berperilaku, karena akan selalu mewujud menjadi suatu pengalaman hidup di masa depan kita. Dan ini quote yang kedua, Anda menarik pikiran dominan Anda. Jadi bukan pikiran yang cuma satu kali aja kita memikirkannya, tapi pikiran yang sering kita pikirkan. Misalnya udah kejadian di masa lalu tapi sering kita mikirin, keinget lagi dan bikin kita misalnya gak nyaman lagi. Nah, kita sedang mewujudkan itu. Ya, orang mengatakannya pikiran adalah doa atau perasaan adalah doa, dan itu ya benar juga sih. Jadi ya hati-hati dengan pikiran yang sering kita pikirkan. Ini membutuhkan kesadaran untuk menyadari pikiran apa aja sih yang sering saya pikirkan. Nah, ini apa? Saya mau cerita miracle yang baru saya alami ya tadi pagi. Jadi memang minggu-minggu kemarin itu saya pengen pempek dan akhirnya saya beli online. Terus nggak begitu enak sih, tapi ya udahlah gitu kan. Tapi saya tahu rasa dari pempek yang saya inginkan gitu. Nah, ternyata kedua kakak saya dikasih pempek oleh temennya. Dan akhirnya ya saya yang makan pempek ini, dan ini tuh enak banget dan ternyata jumlahnya banyak. Nah, jadi kalau kita tahu apa yang kita inginkan sampai bisa ngerasain rasanya, nah maka itu akan mewujud dengan mudah, bahkan tanpa saya mensugesti atau mengafirmasi yang gimana-gimana gitu ya.
Nah, ini semua karena udah nol aja, sayanya udah enggak begitu terikat dengan keinginan untuk hal tersebut mewujud. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jiwaku mendoakan jiwamu. Semangat!